hidup, ku menikmati semua kemurahan-Mu dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat dan kasih setia-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada terus sebagaimana kami ada. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa. Tuhan buat anak-anak-Mu yang mengalami firman-Mu, yang mengalami jamahan dan berkat-Mu ketika mereka mengikuti kegiatan seminar Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga mau diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan sucikan hati pikiran kami Tuhan. Kuduskan dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan benar-benar bisa menerima dan memahami kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini adalah perkataan-perkataan yang berasal daripada Tuhan, dari isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau patahkan, kami mau hancurkan segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menyelubungi hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya izinkan kuasa Roh Kudus untuk menerangi seluruh hidup kami Tuhan, supaya benar-benar firman-Mu itu Tuhan menerangi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, kita bersyukur. Tolong slide-nya di ini Bu ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan memberikan renungan firman Tuhan, yaitu dipanggil untuk melayani ya. Ini tidak menjadi satu kebetulan saya bawa firman Tuhan ini. Tuhan taruh dalam hati saya, kebetulan ada beberapa yang diperlengkapi juga di dalam pelayanan. Tapi kasih Tuhan di situ jangan fokus sama ini ya, foto profilnya ya, terlalu ganteng dan cantik gitu. Ya, itu luar biasa, saya kasih Tuhan. Sekali-kali tampilkan ya, supaya kenal gembalanya, ganteng dan cantik gembalanya. Haleluya, Bapak Ibu kasih Tuhan, langsung aja hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 20 ayat 20 sampai 28 ya, supaya kita interaktif, tidak mengantuk, kita baca bersama-sama saja ya. Dan renungan hari ini saya memberi tema dipanggil untuk melayani. Haleluya. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk di kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudaranya itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di dalam antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi berkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca ulang ayatnya yang ke-28. 1, 2, 3.
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, ini perkataan Yesus yang luar biasa. Dia katakan dia datang ke dunia ini bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Dia adalah raja di atas segala raja, dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia pemilik segalanya, tetapi dia mau datang ke dunia ini untuk melayani manusia. Itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Tuhan. Dan kalau kita membaca perikop firman Tuhan ini, ada terjadi konflik ya, ada terjadi satu perselisihan antara murid-murid Tuhan Yesus yang lain dengan kedua muridnya. Dikatakan di sana ada dikatakan siapa ayat 1 tadi ya. Ayat 20 dikatakan begini, maka datanglah ibu anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Ya, datanglah ibu anak-anak Zebedeus. Ibu anak-anak Zebedeus artinya ibu ini adalah istrinya Pak Zebedeus. Dia itu punya anak dua namanya Yakobus dan Yohanes. Ini naluri seorang ibu itu ingin memberikan yang terbaik. Tapi ya ditegur oleh Tuhan karena keinginannya itu ya. Pasti setiap orang tua pengen dong memberikan yang terbaik. Ya, ibu ini juga sama minta sesuatu sama Tuhan Yesus supaya apa? Anaknya itu ditaruh di sebelah kanan dan sebelah kirinya Yesus nanti di kerajaan sorga, saudara ya. Tapi Yesus nggak jawab, iya bu, bukan, saudara. Tapi diingatkan lagi bahwa tempat itu sudah disediakan bagi Tuhan ya untuk orang-orang yang tertentu, saudara ya. Nggak usah kita pusing mau duduk di mana, tapi harus kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan sehingga kita diberikan tempat yang terbaik. Amin. Sering kasih Tuhan. Makanya kalau ibunya ini, ibu Yakobus dan Yohanes ini minta yang anaknya itu kanan dan kiri, murid yang lain nggak terima yang 10 kan, protes, enak aja sama-sama melayani. Yang dekat di Yesus cuma kalian ya kan. Jadi ribut. Jadi kalau kita melayani ya ingin mendapatkan satu posisi jadi merebutkan posisi jadi terjadi konflik. Seringkali dalam pelayanan itu karena kedudukan, jabatan, posisi dan sebagainya bukan lagi fokus untuk melayani ya, jadi konflik yang terjadi. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, gereja yang luar biasa itu akan dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Kalau kita mau ya menjadi gereja yang luar biasa, maka kita harus ya menyadari bahwa gereja itu harus dipenuhi orang-orang yang mau melayani. Ya, kemarin itu diperlengkapi ibu gembala, diperlengkapi di Dulos Camp, ya kakak-kakak guru sekolah minggu diperlengkapi di seminar sekolah minggu, saudara yang kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya, kata Bu Indah, itu nggak ada yang kebetulan. Ya, memang Tuhan itu memanggil nggak langsung dia datang, Bu Indah, ayo pergi ke kebun jeruk ikut seminar enggak, saudara. Melalui banyak hal, melalui banyak tanda, melalui banyak ya yang Tuhan lakukan. Harus kita punya peka dan saya yakin dan percaya yang Tuhan kasih ya kesempatan yang kakak-kakak sudah alami itu adalah cara Tuhan bagaimana memperkenalkan pelayanan dan menyatakan panggilannya untuk ikut dalam melayani, saudara ya. Kali gereja yang luar biasa dipenuhi oleh orang-orang yang melayani. Ya, dari Matius 20 ya, ayat 20 sampai 28 ini ada 3 hal yang perlu kita ketahui sebelum kita melayani, saudara ya. Nah, kenapa sih kita ini susah melayani, saudara? Kenapa kita ini enggan melayani? Karena kita nggak mengerti panggilan pelayanan itu seperti apa. Tapi kalau kita mengerti, memahami bahwa panggilan itulah panggilan yang luar biasa, saudara, maka kita tidak akan menolaknya, saudara ya. Kita akan malah, waduh, berterima kasih, waduh, saya bersyukur, saudara. Yang pertama, saudara, ketika engkau memasuki satu pelayanan, saudara, atau mungkin engkau belum punya kerinduan dalam pelayanan, tetapi hari ini ya tema kita adalah dipanggil untuk melayani, saudara. Supaya kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka harus ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah ya kita harus mengetahui bahwa panggilan melayani adalah panggilan yang istimewa, ya. Panggilan melayani adalah panggilan yang istimewa, panggilan yang mulia dan kudus, saudara. Ya, tidak panggilan main-main, saudara.
Saudara yang kasih Tuhan, perlu kita sadari bahwa kita ini orang berdosa, saudara ya. Sementara Tuhan yang empunya pelayanan adalah kudus, saudara. Ya, kalau kita bisa dipanggil untuk melayani itu adalah sebuah anugerah, ya. Dan panggilan melayani adalah panggilan melayani Kristus yang adalah raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia adalah pemilik segalanya, saudara. Kalau engkau mungkin di dalam dunia ini bangga ya ketika engkau dipanggil oleh orang-orang tertentu yang punya kuasa, punya kedudukan, saudara. Itu belum seberapa, saudara. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa melayani itulah panggilan yang istimewa, panggilan yang mulia, panggilan yang kudus dari Tuhan, engkau tidak akan menyia-nyiakan. Engkau akan ambil kesempatan itu, saudara. Karena engkau bukan melayani manusia biasa, tapi engkau melayani Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau melayani Raja di atas segala Raja, saudara. Ya, ketika kita dipanggil melayani, mari kita memberi respon yang benar bahwa panggilan itu istimewa, mulia, dan kudus. Ya, oleh sebab itu kita harus fokus kepada Kristus yang memanggil kita untuk melayani. Dengan tetap fokus kepada Kristus itulah yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Kalau kita sudah ada di dalam pelayanan, terus pandang Yesus, saudara. Tetap fokus pada Yesus. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, tetap pandang Yesus. Bahwa engkau bukan ada di tempat yang salah. Karena engkau melayani itu adalah karena engkau sedang meresponi satu panggilan yang mulia, yang satu panggilan yang agung, yang tidak ada bandingannya, saudara. Makanya engkau harus bangga, amin. Ketika engkau mendapat kesempatan melayani, engkau harus bangga. Mau kesempatan ini, pelayanan ini di dalam gereja, entah itu posisinya seperti apa, tadi seperti guru sekolah minggu katakan, dikesampingkan, tidak dilihat. Siapa yang nggak bisa lihat? Tuhan lihat, saudara. Saya juga sebelum menjadi seorang gembala, saya juga dari SMP, saudara. Saya adalah guru sekolah minggu dan sampai sekarang saya juga masih kakak-kakak rawi ceria, toh. Mungkin saya kasih kesempatan juga buat kakak-kakak yang baru. Nggak mungkin Pak Ayub terus bawa firman. Nanti yang lain kapan belajarnya? Kapan mereka punya kesempatan untuk melayani, saudara kasih Tuhan? Saya melayani dari anak-anak, saudara. Saya melayani anak-anak sekolah minggu. Makanya kalau saya melihat berbagai macam karakter anak-anak itu enggak pusing saya, saudara. Yang ada yang nangis di sana, ada yang tertawa di sana, ada yang bercanda di sana, saudara. Saya enggak pusing, saudara. Makanya saya di sekolah pun saya ngajar dari kelas 1 sampai SMA kelas 12, saudara. Jadi yang kelas 1 itu waduh, ya kalau diajarin masih suka berantem, ada yang ngambek sana, ngambek sini. Saya lakukan hal yang biasa, saudara. Mungkin sebagian orang stres, saudara, ngadepin anak seperti itu, ya kan? Stres. Tapi saya udah biasa karena saya sudah lalu itu bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun, saudara. Saya melayani di dunia anak. Jadi emosi saya melihat yang aneh-aneh enggak meledak-ledak. Cukup ya bisa mengatasi, saudara. Jadi memang jam terbang saya dalam melayani anak juga udah lumayan, saudara ya. Artinya tidak ada pelayanan yang tidak berharga di mata Tuhan. Apapun, asar kolektan, penerima tamu juga sama, peranannya sama. Saya sangat setuju. Baik yang membawa firman Tuhan, gembala, sekolah minggu sama kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang istimewa. Semuanya istimewa ya. Tapi sama kedudukan kita, saudara. Nggak ada yang spesialis. Yang gembala itu lebih dari yang lain. Enggak, saudara yang kasih Tuhan. Karena firman Tuhan katakan begini, ada yang dikasih talenta berapa? 1, ada 2, dan 5, saudara. Ya, yang 5 ini dia kembangkan, dapat hasil, dia dipuji oleh tuannya. Dipuji, hai baik sekali hambaku, engkau sudah setia dengan perkara yang kecil, aku percayakan perkara yang besar. Yang 2 juga sama, coba selisihnya banyak, 5 dan 2, saudara. Tetapi karena dia mengusahakan, pujiannya sama, saudara. Ya, engkau baik, ya hambaku yang setia, karena engkau sudah setia dengan perkara kecil, aku tambahkan. Tapi yang satu ini tidak dipuji karena apa? Tidak mengerjakan, saudara. Ingat, di dalam hidup kita pasti punya talenta, pasti punya kelebihan, amin. Punya sesuatu yang bisa kita persembahkan buat Tuhan. Tidak ada yang tidak ada, ya, saudara yang kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, saudara, untuk memasuki terlibat dalam pelayanan, kita harus menyadari ya bahwa panggilan melayani adalah
panggilan yang istimewa, yang mulia, dan yang kudus. Kalau kita menyadari panggilan ini adalah panggilan yang luar biasa, kita akan sangat percaya diri, kita akan sangat menyenangi, ya kita akan bangga dengan pelayanan kita, apapun posisi kita, pendoa, ya guru sekolah minggu, kita akan bangga karena apa? Karena kita punya dasar yang kuat dalam hidup kita, saudara. Sekalipun mungkin manusia masih membeda-bedakan, ya secara manusia di pemandangan manusia mungkin masih ada pembeda-pembedaan itu. Tetapi kalau kita punya dasar di dalam kehidupan kita sebagai pelayan bahwa panggilan saudara, apapun itu dalam pelayanan, engkau berharga di mata Tuhan, maka tidak tergoncangkan. Amin. Tidak akan bisa tergoncangkan, tidak akan tergoyahkan oleh perkataan atau apapun, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus tahu alasan mengapa sih kita harus melayani, saudara. Kalau kita menyadari, tahu alasan kita melayani, ya sesuai dengan firman Tuhan, pasti kita akan melayani dengan antusias, dengan bernyala-nyala, saudara. Ini ada 3 alasan, saudara, mengapa kita harus melayani. Yang pertama, saudara, melayani adalah respon kita atas anugerah keselamatan yang kita terima dari Tuhan. Setiap kita yang ada di sini sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau memiliki kepastian hidup kekal di dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan, hidup kekal di sorga itu menjadi jaminan dalam hidup kita. Tetapi orang yang di luar Tuhan, dia tidak punya kepastian dalam kehidupan yang kekal. Dan melayani, untuk apa kita melayani? Kita rindu supaya ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan, saudara. Mereka boleh mengalami anugerah sebagaimana kita alami dalam hidup kita. Oleh karena itu, melayani adalah respon kita atas anugerah keselamatan yang kita terima. Sebagai bentuk rasa ucapan syukur kita atas kebaikan, atas kasih Tuhan di dalam hidup kita, saudara. Itu yang pertama alasan kita melayani, saudara. Ya, kita ini sudah berhutang, ya. Alkitab katakan kita dibayar lunas oleh Tuhan dari kesia-siaan, dari dosa, saudara, ya. Oleh karena kita ini hidup orang berhutang, tapi bukan hutang uang, saudara, tapi hutang kasih karunia. Ya, kita sudah menikmati kebaikan Tuhan, kita mau menyatakan juga kebaikan itu kepada orang lain, saudara. Yang kedua adalah respon ketaatan kita kepada perintah Tuhan. Orang lain tahu kita taat kepada Tuhan, yaitu saat kita melayani, saudara. Jadi melayani itu adalah bukti kita ini taat sama Tuhan. Ya, melayani itu adalah bukti bahwa kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, kalau kita nggak melayani, saudara, maka tidak ada bukti apakah kita taat kepada Tuhan atau tidak, saudara. Nah, tadi dijelaskan bahwa melayani itu bukan hanya di gereja saja, tetapi melayani itu juga bisa di rumah. Suami bisa melayani istri, istri melayani suami, anak-anak melayani orang tua juga bisa melayani, saling melayani di dalam tugas dan tanggung jawab kita, saudara, ya. Jadi dengan melayani kita membuktikan bahwa kita sebagai orang yang taat kepada Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus melayani adalah sebagai bentuk pengembangan talenta yang Tuhan berikan. Melayani barulah kita bisa menjadi hamba yang baik dan setia. Ya, kita menjadi orang Kristen terus menerima kebaikan Tuhan, dipercayakan talenta-talenta yang luar biasa sama Tuhan. Tetapi kalau kita tidak mau melayani, ya berarti kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan berikan. Yang tadi ada 5 talenta, ada 2 talenta dan 1 talenta, saudara. Jadi dengan melayani, saudara akan terus dikembangkan, ya, kapasitas saudara sebagai pelayan Tuhan. Ya, tadi apalagi di gereja kita ini, walaupun kita gereja, sekali lagi, gereja kita di sini kecil, saudara, tapi kita ini disupport dalam banyak hal untuk memperlengkapi kita untuk melayani. Ya, seperti Dulos itu juga sebagai support untuk apa? Untuk kita bisa menjadi hamba Tuhan yang lebih baik lagi. Tadi ada seminar-seminar, itu juga pelatihan-pelatihan itu juga menjadi support kita untuk bisa apa? Bisa melayani. Jangan kita lihat gereja kita yang ada di sini kecil kelihatannya, tapi kita disupport dengan sistem yang luar biasa, saudara. Engkau mau mengembangkan diri, bisa, saudara, ya. Ada kom 100, kom 200, ya, kom 300 sampai kom 400 itu ada. Sekarang lagi dibuka ini kom 100. Ibu Indah kalau bisa
boleh daftar, masih online, itu luar biasa. Jadi dikasih dasar-dasar dulu tentang kekristenan supaya kita lebih mantap lagi. Ya, terus membuka diri untuk apa? Untuk diperlengkapi. Ya, jangan menunda-nunda waktu, saudara. Ya, semakin cepat dan semakin terbuka kita untuk diperlengkapi itu semakin indah. Ya, sebagai umat Tuhan kita wajib mengambil bagian dalam melayani. Ya, kita melayani karena Yesus telah melayani kita lebih dulu. Seperti tadi katakan, aku datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani, saudara. Ini teladan kita, saudara, adalah Yesus. Melayani adalah suatu keharusan sebagai orang percaya. Tidak ada lagi itu apa ya, satu himbauan, bukan, tapi satu keharusan, saudara. Ya, melayani itu bukan sesuatu yang bisa atau tidak bisa kita lakukan, tapi harus kita lakukan, saudara. Melayani adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan. Ini harus ditanamkan dalam diri kita. Ya, melayani sebagai bentuk kehormatan ya yang Tuhan berikan buat setiap kita. Tidak semua orang, Bapak Ibu Tuhan, yang diberikan kesempatan untuk bisa melayani. Ya, seperti Bapak dan Ibu, Saudara. Kalau ada kesempatan berarti disitulah Tuhan berbicara, disitulah Tuhan mau pakai Bapak dan Ibu. Jadi buka diri, buka hati untuk apa? Untuk menerima panggilan pelayanan ini, Saudara. Bagaimana kita harus melayani, ini yang perlu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, supaya kita bisa melayani dengan baik. Ini ada 3 macam ya. Kita akan melihat 3 tipe orang yang dalam meresponi pelayanan ya. Yang pertama itu seperti bola biliar. Saya ditanya sama Gio kemarin, Pak Ayub udah biasa main biliar ya katanya. Enggak pernah, Bang. Baru di sini ini saya main biliar karena kamu paksa-paksa, saya bilang. Kak, tapi kok Pak Ayub apa kayaknya jago banget katanya. Ya karena lawan kamu, kalau lawannya lain nggak bakal bisa. Ya waktu ke survei ke puncak kan ada biliar itu kan. Nah, saya, ayo Pak Ayub ini, ya udah dia senang kan, ayo biliar. Kan nggak judi kan, nggak apa-apa itu Bapak Ibu, jangan lihat biliarnya ya. Kalau biliar itu berdosa kalau udah buat berjudi ya. Saya bisa masukin berapa, Wah Pak Ayub jago ternyata, udah biasa ya katanya. Baru di sini Bang, serius Bang, baru di sini saya bilang. Ya, yang dari permainan biliar itu apa yang kita pelajari ya? Bola biliar itu selalu didorong ya supaya masuk, disodok. Kalau dorong masih mending, disodok, dan sodoknya itu nggak pelan. Kadang-kadang perlu sodok dia gitu. Ya kalau si Gio kan tenaganya pelan, gitu kan. Ya, nggak bakalan bisa ini masukin. Kalau saya kan dia langsung kocar kacir, itu kan ada sekali masuk 2 3 sebenarnya ya. Kadang-kala apakah kita mau melayani seperti bola biliar ini, disodok dulu, dia sakit tuh, saudara kasih Tuhan ya. Ada tipe orang seperti ini ya, tapi kita nggak mau seperti bola biliar ya. Ya, melayani karena didorong-dorong terus, ya disodok apalagi ya, baru melayani. Memang Tuhan itu bisa memakai berbagai macam cara untuk memaksa orang juga untuk melayani, untuk apa? Melakukan apa yang dia mau, saudara. Karena dia berotoritas, dia berdaulat atas hidup kita. Seperti Yunus, saudara, suruhkan Niniwe, saudara. Tapi dia menolak, apa yang terjadi? Dibuang ke dalam itu, di dalam laut. 3 hari kan? 3 hari dia berdiam diri di perut ikan. Puji Tuhan masih dimuntahkan. Kalau enggak, jadi apa, saudara? Jadi kotoran, saudara. Ya, mengerikan, saudara. Jangan, saudara. Itu kasih karunia buat Yunus. Ya, yang kedua, saudara ya, ini tipe yang kedua, seperti perahu layar, yaitu selalu di bawah angin. Ini ciri pelayanan yang tidak berpendirian. Nah, jangan sampai kita juga menjadi seorang pelayan yang mudah tersinggung ya, dengan tekanan-tekanan tidak sanggup. Akhirnya kita mental dalam pelayanan, pindah pelayanan satu, pindah ke pelayanan lain. Dan ini banyak sekali, saudara. Maunya enak, nggak mau dibentuk, saudara. Jangan sampai ya. Tuhan nggak mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anaknya, sebagai pelayan Tuhan. Jangan seperti perahu layar ya, yang diombang-ambingkan. Sudah nggak punya pendirian, saudara. Tetapi yang ketiga ini, saudara, kita harus punya karakter dan pelayan seperti hal yang ketiga, yaitu seperti jam dinding. Ya, jenis yang ketiga inilah yang harus ada untuk setiap pelayan Tuhan, yaitu selalu konsisten
seperti jarum yang terus berputar apapun keadaannya. Ya, seperti jam ini ya, konsisten. Ya, mau siang, pagi, ya, malam, Saudara, mau hujan, kalau ditaruh di apa, kalau di Padang sana ada jam gadang ya, itu di alam terbuka, Saudara, ada angin badai, tetap aja dia putar, konsisten, Saudara. Ya, di dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan juga seperti itu. Belajar konsisten, belajar untuk setia, untuk taat, Saudara. Apapun yang terjadi, ya. Melalui jarum ini kita belajar ya, bertanggung jawab seperti jarum ya, terus berputar. Nah, dia bertanggung jawab memberitahukan ya waktu kepada semua orang, Saudara. Nah, di dalam pelayanan ini jangan sampai kita itu nggak konsisten, ya. Kadang-kadang setia, kadang-kadang enggak, Saudara. Kalau kita sudah dipilih, kita mendapat satu tanggung jawab melayani, kita harus benar-benar berkomitmen, Saudara. Ya, yang kedua adalah seperti jarum ini, terus rendah hati, sekalipun jam berada di tempat tinggi, ia tetap berputar dengan setia dan rendah hati. Ya, kita walaupun ditempatkan, diposisikan di tempat yang tinggi, ya, kita tetap harus memiliki kerendahan hati seperti jam ini yang terus berputar ya, memberitahu, Saudara ya. Terus ada penuh rasa syukur karena jam dinding ini menjadi patokan buat orang lain. Penuh sukacita walaupun diterpa panas, dingin, hujan, debu dan sebagainya. Jam dinding tetap berputar dan berdentang tanda ia hidup, Saudara. Ya, kita harus konsisten. Amin. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang sudah dijadwal, sudah yang kasih Tuhan, ayo diperhatikan walaupun mungkin jadwalnya sebagai apa aja, ya harus kita perhatikan, harus kita tanggung jawabin dengan sepenuhnya. Jangan sampai udah pelayanan dikasih jadwal, saya pelayanan apa ya hari ini gitu. Padahal sudah dibuatkan jadwal mungkin 1 bulan ya di jadwal. Sudah yang kasih Tuhan itu bentuk dari tanggung jawab kita, bentuk keseriusan kita ya memperhatikan jadwal. Ciri utama pelayanan adalah pengorbanan. Nih, sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus menyadari, saudara, bahwa di dalam pelayanan itu menjadi ciri adalah pengorbanan. Karena tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan. Jangan pernah harapkan kita melayani mencari untung secara pribadi, saudara. Ya, nah umumnya kita ini hanya mau melayani saat keadaan baik dan normal. Ya, seringkali kita menjadikan alasan keadaan yang tidak baik, ya, cuaca mungkin karena hujan, mendung, banjir, sakit dan sebagainya, Saudara, atau mungkin dalam hal kepepet kesulitan dalam keuangan kita tidak mau melayani, Saudara. Ini juga perlu kita memperhatikan kita sebagai hamba Tuhan. Ingat, Saudara, justru dalam keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan kita penuh dengan keterbatasan, Saudara, kita diminta untuk tetap melayani karena disitulah letak pengorbanan kita. Ya, ketika kita berada dalam situasi yang tidak baik, situasi yang mungkin penuh dengan persoalan, tapi kita bisa melayani, disitulah justru yang Tuhan perhitungkan. Pengorbanan Bapak dan Ibu dalam melayani, disitulah yang diperhitungkan oleh Tuhan. Saudara kasih Tuhan, memang kita melayani tidak mencari untung, Saudara. Tetapi ketika kita melayani dengan penuh pengorbanan, ya melayani penuh dengan dedikasi kepada Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tutup mata, amin. Dia akan selalu menyediakan berkatnya buat kita. Jangan pernah bilang kalau saya melayani, ya saya akan ditinggalkan oleh Tuhan. Justru ketika kita bersedia berkorban dalam pelayanan, ada janji Tuhan yang luar biasa. Ya, saya akan bacakan di 1 Korintus, di situ ada, Bu ya. Oke ya. Saya akan bacakan firman Tuhan di sini. Ini menjadi ayat juga menjadi ayat yang menjadi rema dalam kehidupan saya sebagai hamba Tuhan. Firman Tuhan katakan begini, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Yang pertama, berdirilah teguh. Jangan goyah, saudara, apapun yang terjadi. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu, saudara. Artinya kita selalu melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan. Terus apa yang dikatakan firman Tuhan ini? Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Di dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita di dalam Tuhan, Bapak Ibu Tuhan sediakan berkat, saudara. Saya sebagai hamba Tuhan,
Ya, mungkin saya mau saksikan saudara, mungkin hamba Tuhan yang kenal sama saya, dikiranya saya itu digaji dari organisasi, mungkin gaji saya besar saudara, ya. Tapi ya udahlah, karena orang nggak tahu ya nggak apa-apa, biarin aja saudara. Dikiranya apalagi status Pak Ayub kan selalu makan, jalan-jalan saudara ya, ikut kegiatan seminar, ikut ke sana ke sini, saudara kasih Tuhan, dan semuanya itu membutuhkan biaya. Kalau apa bilang mungkin orang nggak percaya kalau kita ini tidak digaji saudara. Saudara kasih Tuhan, kita nggak menerima gaji saudara di dalam pelayanan ini saudara. Tetapi Tuhan selalu pelihara dengan cara yang ajaib. Amin. Ya, di dalam pelayanan ini terus terang aja, bukan ini mengungkit, tapi ini satu pembelajaran bahwa apa yang kita berikan di dalam pelayanan ini, ya, itu luar biasa, saudara. Waktu kita, uang kita, saudara, bahkan juga mungkin perasaan kita, saudara, semuanya dicurahkan dalam pelayanan. Tapi dengarkan baik-baik, ketika kita menyadari bahwa pelayanan adalah sebuah pengorbanan, ya apa yang kita kerjakan, apa yang kita korbankan untuk Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan perhitungkan semua. Amin. Haleluya. Dalam melayani Tuhan, jangan pernah memiliki ambisi yang tidak memuliakan Tuhan. Ini perlu kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita melayani, jadi hindarkan diri kita dari ambisi yang apa ya, yang tidak memuliakan Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita itu adalah Allah yang Maha Tahu. Dia menyelidiki hati setiap kita. Kita bisa berkamuflase, kita bisa menutupi ya keadaan hati kita di depan orang. Tapi ingat, tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan, saudara. Ya, dalam melayani Tuhan, jangan pernah memiliki ambisi yang tidak memuliakan Tuhan. Seperti apa contohnya? Ingin dihormati dan dihargai. Jangan kita menuntut dihargai dan dihormati. Biarlah penghargaan, penghormatan itu ya memang datang secara apa alamiah yang Tuhan izinkan, saudara. Tidak perlu kita menuntut untuk dihargai. Selama kita masih sebagai pelayan Tuhan, menuntut untuk dihargai, dihormati, kita akan kecewa dalam pelayanan. Saudara, ya ingat saudara, kita akan tinggalkan pelayanan. Kita merasa, oh kenapa apa yang saya lakukan nggak dihormati, apa yang saya lakukan nggak dihargai, apa yang saya lakukan tidak lihat. Kita belum menyadari, kita sebenarnya sedang mencuri kemuliaan Tuhan untuk diri kita, saudara. Dan ini hati-hati, saudara. Kata Tuhan, engkau sudah mendapat upahnya sendiri, tapi upah yang lain, saudara ya. Namun kejarlah karakter seorang hamba, yaitu rela, rendah hati, tekun, setia, dan taat. Ini yang perlu kita kejar sebagai pelayan Tuhan. Kita harus terus membiarkan hati kita ini dibentuk oleh Tuhan, terus rendah hati, ya tekun, setia, dan taat. Ini yang harus kita tingkatkan dalam hidup kita. Yang Tuhan mau supaya Tuhan proses hati kita. Ayo miliki hati kerendahan hati. Kerendahan hati lagi, tekun, setia, dan taat, saudara. Dan kita yakin dan percaya, Tuhan itu ada waktunya akan promosikan kita. Amin. Kalau kita sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, ya mungkin di dalam pelayanan ini kita akan Tuhan percayakan lebih dan lebih lagi. Dan Tuhan juga kita yakin bahwa Tuhan juga akan memberkati kehidupan saudara, rumah tangga saudara, ya pekerjaan saudara. Karena Tuhan itu melihat saudara, orang yang benar-benar sungguh orang-orang yang benar-benar tulus dan setia kepada Tuhan, pasti Tuhan akan promosikan sesuai dengan waktu Tuhan. Ya, pada saatnya promosi dari Tuhan pasti akan datang dengan sendirinya. Jangan takut dan khawatir. Tuhan akan angkat saudara-saudara. Tuhan tidak akan membiarkan kau di bawah terus, saudara. Tuhan terus angkat, akan berkati kehidupan saudara. Ya, jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, selagi ada waktu dan kesempatan, layanilah Tuhan sepenuh hati, ya, dan berilah yang terbaik bagi Dia, saudara. Karena ada waktunya nanti kita nggak akan bisa. Ya, kita nggak tahu, saudara, sampai kapan Tuhan menganugerahkan hidup ini. Jadi gunakanlah kesempatan ini. Tidak ada peluang lain, kesempatan yang lain. Ya seperti tadi seminar tadi diperlengkapi, kan tidak setiap bulan, ya tidak setiap waktu, saudara. Itu ada hal-hal yang khusus, saudara. Ya terjadi mungkin nggak akan terulang lagi, saudara. Kalau aduh, kenapa saya nggak ikut ya kemarin ya, gitu. Kita harus menantikan di waktu yang lama lagi ya.
Percayalah ia tidak pernah kekurangan cara untuk memberkati orang-orang yang setia melayani. Ingat saudara, kalau engkau memberikan yang terbaik dalam pelayanan, ya, Tuhan tidak pernah kurang cara untuk memberkati kita, saudara. Dengan caranya yang ajaib. Setiap jerih lelah, pengorbanan, dan harga yang telah kita bayar untuk melayani Tuhan, tak satu pun terlewatkan. Dan tak ada yang tidak dicatat oleh Tuhan. Semua dicatat oleh Tuhan. Pelayanan itu bukanlah beban, melainkan suatu kehormatan yang tak ternilai harganya. Kita harus melihat bahwa pelayanan itu bukan beban. Aduh, saya dikasih jadwal WL berat banget. Aduh, begitu nggak? Nah, tapi lakukan itu sebagai sesuatu kehormatan. Wah, saya dikasih percaya menjadi WL, saya bawa firman, ya. Nah, kalau saya menjadi ketua KUL, saudara, itu satu kehormatan. Harus kita responi dengan baik, saudara. Jadi bukan satu beban, aduh, dikasih tugas lagi, saudara. Yang kasih Tuhan, ya. Setiap pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, saudara, tidak ada yang kebetulan. Tapi setiap pelayanan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu adalah sebuah anugerah yang harus kita syukuri, saudara. Ya, dan kita harus meresponi bahwa itu adalah sesuatu kehormatan yang Tuhan berikan buat kita. Amin. Saudara, tetaplah setia melayani, tetaplah menyala-nyala melayani, apapun yang terjadi dalam hidupmu. Saya mau katakan, melayani itu adalah sebuah proses, saudara. Kita mungkin hari ini belum sempurna, ya, tapi teruslah setia. Ketika engkau setia, terus setia dan setia, Tuhan sempurnakan dan Tuhan sempurnakan. Nggak ada orang nunggu sempurna baru melayani, nggak ada, saudara. Malah yang ada itu nggak bakal melayani. Oh, ternyata aku semakin nggak sempurna, saudara. Tapi orang yang mau memberi dan membuka hati untuk diperlengkapi terus. Ini hari ini saya nggak sempurna, tapi Tuhan saya mau disempurnakan. Akhirnya terus, hidupnya akan terus naik, dan luar biasa, indah pada waktunya, ya. Saudara yang kasih Tuhan, demikianlah firman Tuhan hari ini. Tetaplah kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sudah dipercayakan melayani, tetaplah setia. Apapun yang terjadi di dalam hidupmu, tetaplah setia. Karena Allah kita adalah setia. Kita mau nyanyikan lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, saudara, itu bukan suatu kebetulan, saya katakan, tapi itu sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan, dan di dalam kesempatan ini Tuhan mau kita menggunakan segala potensi yang ada dalam hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pemikiran kita, talenta, bahkan harta benda yang kita miliki, untuk kita gunakan sebesar-besarnya untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk hanya kesenangan diri kita sendiri. Ada saatnya kita nggak bisa melayani lagi ketika kesempatan itu Tuhan tutup. Tetapi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita bisa menyenangkan Dia, mengagungkan Dia. Pergunakanlah itu dengan sungguh-sungguh. Katakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi katakan, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti kita berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi
masih kuat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti kita berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bahwa Engkau memanggil kami untuk melayani Tuhan. Engkau memanggil kami bukan untuk supaya kami dilayani Tuhan. Sebagai orang Kristen Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan mengasihi kami apa adanya Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau kami terus menjadi apa adanya. Tuhan mau terus kami bertumbuh, dan bertumbuh Tuhan. Bukan menjadi jemaat yang anak-anak Tuhan. Bukan menjadi jemaat yang masih bayi Tuhan. Tetapi Engkau mau kami menjadi jemaat yang dewasa Tuhan. Dan kedewasaan kerohanian kami dan kedewasaan kami sebagai jemaat Tuhan, kami boleh buktikan bagaimana kami mau menerima tanggung jawab Tuhan, yaitu untuk mau melayani. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini Engkau sudah memilih kami di dalam pelayanan di tempat ini Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan bagi kami, entah itu guru sekolah minggu, multimedia Tuhan, sound system, Tuhan, penerima tamu, pendoa, Tuhan, pemusik Tuhan, dan semua yang kami lakukan ini Tuhan, kami yakin dan percaya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Dan mungkin ada jemaat di tempat ini yang belum memberi diri untuk melayani. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan ini mengajar mereka Tuhan, supaya hati mereka memahami bahwa melayani itu bukan suatu yang tidak harus dilakukan, tetapi sesuatu yang harus dilakukan dalam hidup ini. Karena kami dengan melayani, kami sedang membayar hutang-hutang kami Tuhan, membalas segala kasih karunia, segala kebaikan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikanlah kami hamba yang setia, jadikan hamba yang terus mau dibentuk Tuhan, jadikan hamba yang bertanggung jawab Tuhan, sehingga suatu saat Tuhan Engkau berkata, sungguh baik Engkau hambaku, karena Engkau sudah setia dengan perkara yang kecil, maka aku mempercayakan Engkau dengan perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami korbankan dalam pelayanan ini, Tuhan Engkau melihat Tuhan, dan Engkau menyediakan berkat yang luar biasa, yang tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami bayangkan, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati ini. Tetapi itu yang Tuhan akan sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah